Film dimulai dengan memperlihatkan kelompok prajurit dari negeri Jalatunda. Mereka sedang berburu dan mereka dipimpin oleh seorang temenggung bernama Dharma Sandi. Singkat cerita, di dalam perjalanan mereka tak sengaja menemukan seorang perempuan pingsan dan itu adalah Lasmini. Kemudian Tumenggung Dharma Sandi memutuskan untuk menolong dan membawa Lasmini ke rumahnya. Gusti Tumenggung datang, Den Ayu. Saya mohon pamit. Terima kasih. Nyi Sanak saya temukan pingsan di Karang Hantu. Saya sedang menjemput kematian. Saya sudah bosan dengan permainan Dewata. Tidak baik Nyi Sanak mengutuk suratan Dewata. Saya selalu ditimpa nasib buruk. Biasanya orang memang hanya mengingat yang buruk, sementara yang enak selalu terlupakan. Tuhan benar-benar orang bijak. Berhari-hari Lasmini tinggal di rumah Dharma Sandi hingga akhirnya keduanya sama-sama jatuh cinta dan mereka menjadi sepasang kekasih. Diketahui Dharma Sandi adalah seorang tumenggung Jalatunda yang jujur dan juga cerdas. Namun Dharma Sandi juga kurang menyukai sikap dari Pangeran Gelang Manik, seorang putra mahkota Jalatunda, karena sikap dan tingkah laku sang pangeran yang suka memperkosa istri orang semena-mena kepada orang miskin dan juga suka memperkosa gadis-gadis desa. Aku jenuh di keraton, Ki. Aku muak melihat perilaku Pangeran Gelang Manik. Entah sudah berapa istri orang yang dia... Apakah Sang Prabu tahu perilaku pangeran muda seperti itu? Mungkin, tapi beliau selalu menuntut bukti. Sementara tak seorang pun korban perbuatan pangeran itu berani melapor kepada raja. Iya. Aku telah mendengar dari banyak laporan yang masuk. Bahwa telah terjadi perampokan dan pemerkosaan hampir setiap hari di negeri ini. Tanpa saksi dan bukti. Aku kurang dapat mempercayai tentang desas-desus itu. Dharma Sandi yang hanya seorang temenggung, dia tidak bisa berbuat banyak untuk menindak Pangeran Gelang Manik. Dan suatu hari di pasar Jalatunda, Dharma Sandi terlihat membawa Lasmini jalan-jalan. Hal itu diketahui oleh anak buah Gelang Manik yang tentunya mereka melapor pada sang pangeran. Pangeran yang merasa Dharma Sandi terlalu ikut campur pada urusannya, dia berencana merebut Lasmini dengan cara yang biasa dia lakukan. Culik dia untukku dan bawa ke pesanggerahanku di Gunung Delima. Jadi Sang Prabu sudah berangkat? Sudah agak lama, Gusti Tumenggung. Tapi Sang Prabu tidak pernah mengutarakan rencananya mau berburu. Lagi pula aku belum menyiapkan anjing-anjingku juga pengawalku. Gusti Prabu sudah menyiapkan segalanya. Baiklah, kalau begitu kamu berangkat dulu. Katakan pada Gusti Prabu, aku dalam perjalanan. Baik, Gusti. Jangan terlalu lama, Kakang. Aku bisa mati kesepian di rumah ini. Sang Prabu tidak pernah lama kalau berburu. Paling lama 2 hari. Hati-hati. Tumenggung Dharma Sandi yang mendapat perintah untuk menemani sang Prabu berburu, ia langsung berangkat menuju hutan yang biasa menjadi tempat perburuan sang Prabu. Dharma Sandi tidak mengetahui ternyata prajurit yang tadi itu adalah orang suruhan Pangeran Gelang Manik yang sengaja membuat cerita bohong agar Dharma Sandi pergi dan Lasmini sendirian. Singkat cerita, Gelang Manik lekas menyuruh para penggundalnya untuk menculik Lasmini untuknya.
Kanjeng Pangeran pasti senang. Kita berhasil menangkap wanita ini. Para begundal gelang manik ternyata adalah pendekar yang sakti mandraguna. Mereka mampu mengalahkan Lasmini yang merupakan pendekar pilih tanding. Di sisi lain, Tumenggung Darmasandi yang telah merasakan bahwa ia dibohongi, dia lekas kembali ke Jalatunda. Sementara itu, Lasmini yang telah dibawa ke tempat Pangeran Gelang Manik, ia sedang digagahi oleh Pangeran Gelang Manik. Sebenarnya aku tidak perlu menyakitimu kalau kamu mau bekerja sama. Tuhan seorang putra mahkota. Apa sulitnya mendapatkan perempuan hina macam saya? Hamba yakin sekali mereka anak buah Gusti Gelang Manik. Hamba menyesal tidak bisa melindungi Gusti Lasmini karena hamba tidak memiliki kepandaian apa-apa. Itu sudah keterlaluan. Aku harus menuntut keadilan. Ya, harus kutuntut. Siapkan kudaku. Darmasandi yang marah besar, dia lekas bergegas ke Kedaton Jalatunda dengan amarah yang meledak-ledak. Gusti Prabu, saya menuntut keadilan. Putra Gusti telah menginjak-injak harga diri saya. Dia telah menculik istri saya. Saya minta Gusti berlaku seadil-adilnya. Gusti Tumenggung diminta menghadap oleh Gusti Prabu. Aku mendengar suaramu. Aku mendengar tuntutanmu, Darmasandi. Hamba memohon keadilan Baginda. Sangat mungkin Gelang Manik putraku telah berbuat lalim kepadamu. Tapi apakah tidak ada cara lain? Selain tidak harus merendahkan rajamu sendiri. Hamba hilaf, Gusti. Mereka akan mendapat hukumannya yang setimpal. Mungkin waris tahta akan kucabut. Tapi kau sendiri akan mendapat hukuman karena berani merendahkan rajamu. Hukumanmu adalah enyah dari negeri ini. Tumenggung Darmasandi, dia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, dia harus melepas jabatannya dan pergi dari negeri Jalatunda. Kemudian sin berganti, Sang Prabu murka pada Pangeran Gelang Manik dan memberikan sanksi hukuman pada Pangeran Lalim tersebut. Dengar, kali ini adalah kali yang terakhir kau boleh menghadapku. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Bahkan kamu kularang melihat mayatku kalau aku mati. Gusti. Aku mengerti bahwa sabda seorang raja tidak mungkin dicabut. Kamu memang punya hak atas tahta. Tapi ingat, kamu baru boleh menduduki singgasana bila aku sudah mati. Itu sumpahku. Sang Prabu yang telah mengatakan sumpahnya, Gelang Manik tidak terima dan dia menyusun rencana jahat bersama para begundalnya. Lalu Sang Prabu yang merasa khawatir dengan tahta Jalatunda, dia menyamar dan menyelinap masuk ke kamar putri keduanya yang bernama Dewi Ambar. Ada apa Ayahanda Prabu? Aku minta tolong kepadamu, Harnum. Bawalah pusaka ini ke negerimu. Dan kau, Ambar,
ikutlah Harnum Genisgala. Sebab kalau terjadi apa-apa antara aku dan kakakmu, kaulah yang harus meneruskan Wangsa Warmadewa. Baik, Ayahanda Prabu. Sang Prabu mempercayakan pusaka tahta negeri Jelatunda kepada Dewi Ambar dan Dewi Harnum, berjaga-jaga sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian keesokan harinya, saat pertemuan agung diadakan di Kedaton, terlihat Pangeran Gelang Manik masih ada di sana, seolah ia tidak mendengarkan titah Sang Prabu. Gelang Manik, pergi dari sini. Aku belum mencabut kata-kataku. Pergi! Kalian jangan berharap akan mendapatkan pertolongan prajurit dari luar istana. Karena Ki Sogat telah membereskan mereka. Mulai saat ini, tahta kerajaan akan kuambil alih. Karena memang hakku sebagai putra mahkota. Terkutuk kau. Seluruh dewa di Kayangan akan mengirimkan kutuk di atas kepalamu. Anak durhaka. Duduk semua, duduk. Di sisi lain, terlihat Dewi Ambar dan Harnum. Mereka bergegas pergi setelah mendapat informasi dari Ibunda Ratu bahwa Kedaton kini telah dikuasai oleh Gelang Manik. Dan tak lama setelah itu, Pangeran Gelang Manik meminta pusaka tahta tersebut kepada Ibu Ratu, yang tentu saja sang Ibunda Ratu tidak mau memberitahukan di mana pusaka itu berada. Dan karena merasa marah, Gelang Manik tega memenjarakan ibunya itu juga bersama ayahandanya. Gelang Manik yang curiga Dewi Ambar yang membawanya, lantas dia menyuruh Ki Murtala untuk mengejar mereka. Dan singkat cerita, mereka para begundal Gelang Manik mampu menyusul kereta Dewi Ambar dan berhasil mencelakakannya. Namun beruntung, Harnum merupakan seorang pendekar dan ia mampu menyelamatkan diri dan mampu menyelamatkan Dewi Ambar dari kecelakaan tersebut. Mereka dengan kejam membunuh Senopati Wirasabah, Gusti. Juga Kandapati Surya Kencana bersama Rakyat Mahameru. Begitu pula Baginda Prabu sendiri dipenjarakan oleh mereka. Hanya iblis yang tega memenjarakan orang tuanya. Aku harus cepat membantu Paman Kertawarma. Karena beliau banyak menolong perjuangan kita dalam mengusir orang-orang Kuntala. Mungkin Gusti Prabu akan membawa pasukan khusus. Bisa segera hamba siapkan, Gusti. Terima kasih, Kamasuta. Kita hanya mengembalikan tahta kepada Paman Kertawarma. Jadi saya kira cukup saya sendiri. Saya ikut Kakang Brahma. Singkat cerita, Brahma dan Mantili yang ditemani oleh mantan tumenggung Dharma Sandi, mereka lekas bergegas pergi ke Jalatunda. Dan di sisi lain, terlihat Harnum dan Dewi Ambar. Mereka berhasil ditemukan oleh anak buah Gelang Manik, yang membuat pertarungan pun terjadi. Kita harus tolong mereka, Kanda. Benar, Dinda Prabu.
Ki Murtala adalah anak buah Pangeran Gelang Manik yang paling sakti mandraguna dalam olah kanuragan. Dia memang kalah jauh dari Brahma Kumbara, namun dalam soal ilmu kedikjayaan dan pengalaman, dia lebih mumpuni dari Brahma Kumbara. Kakang Brahma, Kang? Ilmu apa yang dipakainya itu? Siapa namamu? Nama saya Harnum. Dan bukan Anggun. Jadi, apa rencana Dinda Prabu? Lebih baik Kanda Tumenggung kembali ke Madangkara. Lalu Kanda Prabu sendiri mau kemana? Kanda mau pergi ke Gua Pantai Selatan. Dan Dinda Harnum akan menemani Kanda. Karena tidak mampu mengalahkan ilmu halimun milik Ki Murtala, Brahma Kumbara memutuskan untuk menunda keberangkatannya menuju Jalatunda. Ia menunda itu untuk kembali menimba ilmu ke Goa Pantai Selatan tempat petilasan Ki Astagina. Di sisi lain, Ki Murtala yang telah sampai di Jalatunda, ia menyerahkan pusaka tahta tersebut kepada Gelang Manik. Dia juga menceritakan bahwa sang Raja Madangkara, Brahma Kumbara juga turut membantu Dewi Ambar dan itu membahayakan kedudukan Gelang Manik di Jalatunda. Dan singkat cerita, di Gua Pantai Selatan, Brahma Kumbara telah memulai latihannya untuk menandingi ilmu halimun milik Ki Murtala. Bagaimana, Eyang? Apakah Kakang Brahma akan mampu menguasai ilmu halimun Maliwarna? Kelihatannya Brahma akan berhasil. Coba lihat, dia sudah bisa memilah-milah unsur tanah dalam tubuhnya. Benar, Eyang? Ya. Hebat, kau telah berhasil, Brahma. Bahkan tanpa bantuan serbuk unsur bumi. Kakang Brahma? Ayo jawab, Kakang ada di mana sekarang? Kakang ada di sini, Dinda. Dalam waktu yang singkat, Brahma akhirnya berhasil menguasai ilmu halimun, dan di sisi lain terlihat Gelang Manik menyuruh para anak buahnya untuk mengirimkan surat kepada seluruh negeri untuk menghadiri surat undangan perkenalan raja baru di negeri Jalatunda. Ampun Gusti, ada 2 orang utusan dari Jalatunda mohon menghadap untuk mengaturkan surat dari rajanya. Hadapkan kemari. Baiklah, untuk keselamatan rencana kita, saya mohon diri. Hamba utusan dari negeri Jalatunda mengaturkan surat Sang Prabu untuk Sri Baginda Agung Prabu Brahma Kumbara Gusti Dewi. Saya terima surat ini. Nanti akan saya sampaikan kepada Gusti Prabu Brahma Kumbara. Hamba mohon pamit Gusti Dewi. Ya. Undangan dari Gelang Manik untuk menghadiri kenaikan tahtanya. Kebetulan kalau begitu. Saya akan datang sebagai tamu. Aku akan menyamar sebagai pendekar pengelana. Singkat cerita, hari di mana perayaan Raja Baru Jalatunda semakin dekat, Tumenggung Darmasandi, ia terlebih dahulu menyamar dan mengumpulkan orang-orang Jalatunda yang masih setia kepada Sang Prabu Kertawarma. Sedangkan Mantili dan juga Kamasuta, mereka menjadi perwakilan Madangkara. Dan pada malam harinya, Mantili melancarkan aksinya. Ia menutup dan menyamarkan diri untuk memata-matai letak dan posisi di mana Sang Prabu ditahan. Aku sudah menemukan penjaranya. Penjagaannya sangat kuat. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan tempat untuk perlindungan Gusti Prabu. Kemudian menyelidiki bagaimana jalan untuk bisa meloloskan diri. Oh ya, besok suruh Gumilar untuk menemui Paman Darmasandi. Kita harus memadukan rencana kita dengan pejuang-pejuang Jalatunda. Iya.
Malam perayaan telah tiba. Mantili terlihat menghadiri acara itu, dan untuk melancarkan rencana pembebasan Prabu Kertawarma, Mantili keluar dan hendak memakai cadar penutup wajahnya. Namun kali ini, aksi mencurigakan Mantili dicurigai oleh Ki Murtala, sehingga Ki Murtala menyatroni Mantili menggunakan ilmu halimunnya. Dan singkat cerita, bersamaan dengan gelang manik yang memberi sambutan kepada tamu-tamunya, Mantili sibuk bertempur melawan anak buah dari Ki Murtala. Gusti, siapa dia? Dia adalah salah satu tamu kita dari Madangkara yang berusaha membebaskan para tawanan, Gusti. Tangkap orang itu! Baik Mantili dan juga Kamasuta, mereka berdua bukanlah tandingan dari Ki Murtala. Kemudian Mantili dan Kamasuta, mereka sama-sama dijebloskan ke dalam penjara yang kebetulan bersebelahan dengan penjara Sang Prabu Kertawarma. Kalian bukan orang Jalatunda. Kami orang Madangkara. Sebenarnya kami diberi tugas oleh Prabu Brahmakumbara untuk membebaskan Paduka. Tapi dari mana Nanda Brahma tahu bahwa aku dipenjarakan oleh anak Mursal itu? Paman Tumenggung Dharma Sandi. Dharma Sandi, aku berdosa kepadanya. Tinggal satu tombak lagi. Siapkan pengawal untuk membawa mereka ke rumah persembunyian, ya. Baik, Kang. Dharma Sandi dan orang-orang yang masih setia pada Prabu Kertawarma, mereka sedang membuat lubang bawah tanah yang menuju langsung pada penjara Sang Prabu dan juga Mantili. Kemudian singkat cerita, Dharma Sandi berhasil mencapai penjara dan ia segera melarikan Gusti Prabu ke tempat yang aman. Sementara prajurit penjaga yang menyadari Prabu melarikan diri, mereka lekas menyusul lewat lubang yang digunakan Dharma Sandi. Namun ternyata Dharma Sandi telah menyiapkan ribuan anak panah dan juga membakar lubang agar para prajurit tidak bisa mengikuti mereka. Tidak becus kerja. Gaji minta paling tinggi. Tapi kerja kalian seperti... Ampun Gusti Prabu. Kelengahan ini juga tanggung jawab hamba, juga Ki Sarripa. Karena dari semula kami bertiga yang bekerja untuk Gusti Prabu, kami sedang menyusun rencana pengejaran. Jawaban itulah yang kutunggu-tunggu. Dan terus terang, hanya paman bertigalah yang aku andalkan di sini. Saya yakin mereka melarikan diri ke Madangkara. 10 anak buah hamba gugur di jalan masuk ke hutan yang menuju ke arah Madangkara. Aku serahkan seluruh kebijaksanaan penangkapan mereka kepada Anda. Aku tidak mau dengar ada berita lain, kecuali tertangkapnya ayahku dan kedua orang Madangkara itu. Terima kasih Gusti. Brahma yang telah mengetahui bahwa pasukannya berhasil melarikan Gusti Prabu, dia dan Dewi Harnum lekas menuju tempat persembunyian yang telah disepakati sejak awal. Mohon ampun Gusti. Ada apa? Penjaga batas membawa 2 orang yang mengaku bernama Brahmakumbara dan Dewi Harnum. Persilahkan mereka kemari. Baik Gusti. Menurut saya tidak usah. Lantas apa rencana Nanda Brahmakumbara sekarang? Kalau Paman Prabu Kertawarma setuju, panggil seluruh pimpinan pasukan.
agar secepatnya datang kemari. Baik, Gusti Prabu. Singkat cerita, malam penyerbuan telah tiba. Telik Sandi yang diutus oleh Gelang Manik juga terlambat mengabari bahwa penyerbuan dadakan telah dilancarkan oleh pasukan Kertawarma. Dengan bantuan kekuatan Madangkara, tidak memerlukan waktu lama untuk menjebol benteng pertahanan di Lembah Delima. Gelang Manik yang menyadari pasukannya akan kalah, dia bergegas ingin melarikan diri dengan membawa pusaka tahta Jalatunda. Namun di luar dugaan, pusaka tahta tersebut menghilang dari tempat penyimpanannya. Kakang mencari ini? Aku sudah puas sekarang melihat Kakang merangkak-rangkak minta dikasihani padaku. Tumenggung Darmasandi, tangkap anak Mursal itu, cari sampai dapat. Saya siap, Gusti Prabu. Maafkan Kanjeng Prabu, anak Mursal itu ada di sini. Lasmini yang juga memiliki dendam pada Gelang Manik, kali ini dia melakukan hal yang benar. Tindakannya itu meringankan tugas Tumenggung Darmasandi yang merupakan suaminya sendiri. Maafkan hamba, Ayahanda Prabu. Masukkan dia ke penjara. Ini pusaka yang berhasil hamba selamatkan. Sebagai ucapan terima kasihku, apa yang harus kuberikan kepadamu, Lasmini? Maafkan hamba, Kanjeng Prabu. Hamba tidak bisa menerima hadiah. Suatu kebanggaan bagi hamba bisa ikut dalam perjuangan, di mana suami hamba mengabdikan seluruh hidupnya untuk negeri ini. Ucapanmu pun cukup bijaksana. Ya. Kanjeng Tumenggung. Dan film pun tamat. Nantikan kelanjutan cerita Singgasana Brahmakumbara episode spesial hanya di channel Herman Studio. Akhir kata, terima kasih sudah nonton. Salam Herman Studio.